Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, terdapat sebuah pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Al-Hidayah. Pesantren ini didirikan oleh seorang kiai yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat, Kiai Ahmad. Namun, di balik kesuksesan pesantren ini, tersimpan sebuah rahasia yang mengejutkan banyak orang. Kiai Ahmad mendirikan pesantren ini dengan uang pesugihan yang diperolehnya dari Gunung Kawi, sebuah tempat yang terkenal dengan mitos dan kepercayaan akan kekuatan gaibnya. Kisah ini bermula ketika Kiai Ahmad masih muda, seorang pemuda yang penuh semangat dan cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat melalui pendidikan agama. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menuntut ilmu di berbagai pesantren, dari satu daerah ke daerah lain. Namun, meski ilmunya sudah cukup mumpuni, Kiai Ahmad merasa ada sesuatu yang kurang. Ia ingin mendirikan pesantren sendiri, tempat di mana anak-anak desa bisa belajar agama dengan baik dan benar. Namun, ia terkendala oleh satu hal, dana. Suatu malam, setelah pulang dari pengajian, Kiai Ahmad duduk termenung di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit dan merasakan betapa kecilnya dirinya di tengah luasnya alam semesta. Dalam pikirannya terlintas, bagaimana caranya untuk mendapatkan dana yang cukup untuk mewujudkan impiannya. Ia mendengar banyak cerita tentang Gunung Kawi, tempat di mana orang-orang pergi untuk mencari pesugihan. Meski ia tahu bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama, rasa putus asa mulai menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Kiai Ahmad memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya dan merasakan sendiri aura tempat itu. Setibanya di sana, ia disambut oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sana dipenuhi dengan berbagai ritual dan upacara yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Kiai Ahmad merasa terombang-ambing antara keyakinan dan keinginan yang mendalam untuk membantu masyarakat. Setelah beberapa hari berada di Gunung Kawi, Kiai Ahmad akhirnya bertemu dengan seorang dukun yang sudah terkenal. Dukun itu menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan pesugihan. Namun Kiai Ahmad merasa ragu. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bisa membawa konsekuensi yang besar, baik bagi dirinya maupun bagi pesantren yang ingin didirikannya. Namun dalam benaknya ia berpikir, jika ini adalah jalan untuk mengabdi kepada masyarakat, apakah itu salah? Akhirnya Kiai Ahmad memutuskan untuk mengikuti ritual yang diajarkan oleh dukun tersebut. Ia melakukannya dengan penuh rasa khusyuk dan harapan. Setelah beberapa waktu, keajaiban pun datang. Ia mulai mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk mendirikan pesantren. Dengan uang itu, Kiai Ahmad segera membeli tanah dan membangun gedung pesantren. Ia juga mengundang para guru untuk mengajar dan mulai merekrut santri dari berbagai daerah. Pesantren Al-Hidayah pun resmi dibuka dan segera menarik perhatian masyarakat. Banyak orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di sana. Kiai Ahmad menjadi sosok yang sangat dihormati dan pesantren ini berkembang pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, rasa bersalah terus menghantui Kiai Ahmad. Ia tahu bahwa uang yang digunakannya berasal dari sumber yang tidak halal. Ia berjuang untuk menyeimbangkan antara keberhasilan pesantren dan moralitas yang ia pegang teguh. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini menjadi salah satu yang terbaik di daerah tersebut. Banyak santri yang berhasil menghafal Al-Quran dan menjadi ulama. Namun, Kiai Ahmad merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Ia mulai mengadakan berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menyantuni anak yatim, dan menyelenggarakan pengajian umum bagi masyarakat. Ia berharap dengan cara itu, ia bisa membersihkan namanya dan pesantren dari stigma negatif yang mungkin melekat. Suatu ketika, saat Kiai Ahmad sedang memberikan pengajian, seorang santri bertanya tentang asal-usul dana yang digunakan untuk mendirikan pesantren. Pertanyaan itu membuat Kiai Ahmad terdiam sejenak.
Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kebenaran. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus jujur kepada santrinya dan masyarakat. Dengan suara bergetar, Kiai Ahmad mulai menceritakan kisahnya. Ia menjelaskan tentang perjalanan spiritualnya ke Gunung Kawi, tentang dukun, dan tentang uang pesugihan yang digunakannya untuk mendirikan pesantren. Reaksi santri dan masyarakat beragam. Sebagian besar merasa terkejut dan tidak percaya, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelajaran berharga. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menyesatkan, melainkan hanya ingin mengabdi kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya niat yang baik dalam setiap tindakan. Pesantren Al-Hidayah, meskipun didirikan dengan cara yang tidak biasa, tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan ilmu. Sejak saat itu, Kiai Ahmad bertekad untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang pesugihan. Ia mengajak orang-orang untuk lebih memahami makna dari rezeki yang halal dan pentingnya mencari ilmu dengan cara yang benar. Pesantren Al-Hidayah tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan spiritual. Kiai Ahmad berusaha keras untuk membuktikan bahwa meskipun ia pernah melangkah di jalur yang salah, ia bisa memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kisah Kiai Ahmad dan pesantren Al-Hidayah menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masyarakat mulai melihat bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, dan terkadang perjalanan menuju kebaikan tidak selalu lurus. Kiai Ahmad berhasil mengubah pandangan orang-orang tentang pesugihan, bahwa niat yang baik dan usaha yang keras bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat meskipun dimulai dari langkah yang salah. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini semakin berkembang. Banyak alumni yang berhasil dan kembali untuk mengajar di pesantren. Kiai Ahmad menjadi sosok yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh masyarakat. Ia terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pesantren Al-Hidayah menjadi simbol harapan dan perubahan, tempat di mana ilmu dan amal bersatu untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang bisa jatuh dan bangkit kembali. Terkadang, jalan menuju kebaikan itu berliku, namun dengan niat yang tulus dan usaha yang gigih, kita bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kiai Ahmad adalah contoh nyata bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tidak peduli dari mana mereka berasal.